Spesial Imlek tahun ini, periode 12 Februari sampai 3 Maret 2018, ada satu unit Xiaomi Redmi 5A dan 2 unit Mi Band buat kalian. Pengen? Ayo ikutan. Caranya, buka link giveaway Imlek di deskripsi di bawah video Repri ini. Lalu, ikutin aturan gabung giveaway-nya di Instagram yang dituju. Pemenang akan diumumkan tanggal 5 Maret di Instagram Repri. Ayo segera ikutan. Sekarang juga jangan ditunda-tunda lagi. Sampai 3 Maret apalagi sampai 5 Maret udah dibagikan itu hadiahnya. Ayo sekarang juga ikutin giveaway-nya. Yap, kemarin banyak banget yang request buatkan video versus Samsung A8 dengan Oppo F5. Sekarang banyak juga dari kalian yang request buatkan versus antara Samsung A8 dengan Huawei Nova 2i. Wah, padahal harganya jauh beda loh. Kok pada minta? Tapi nggak apa-apa lah. Seorang YouTuber yang baik itu mematuhi permintaan subscribernya, karena subscriber adalah raja. Bodoh amat hater mau komen nggak sebanding, harga jauh atau bla 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 bla. Yang penting subscriberku senang. Itu aja intinya bagi Repri. Kayaknya banyak nih yang milih, yang galau pengen milih Samsung A8 atau Nova 2i ya. Hehe, sampai nanya-nanya gini. Untuk desain, kedua HP ini jelas banget jauh beda. Samsung A8 mengusung desain khas HP kelas atasnya Samsung seperti Note 8 dan S8. Sedangkan Huawei sekilas-kilas desainnya kayak iPhone. Ya dari bodi dan sisi melengkung sempurnanya. Samsung pakai glass di bagian backnya, membuat HP ini sangat shining banget. Ya kinclong, apalagi kalau kena pantulan cahaya matahari. Pokoknya kesan mahal kerasa banget nih di Samsung A8 ini. Sedangkan untuk Huawei Nova 2i desainnya setengah-setengah. Kayak iPhone ada juga, tapi kamera belakangnya di tengah. Jadi bingung. Kayak Huawei kelas atas P10 Mate juga kagak juga bentuknya. Ya intinya desain Huawei Nova 2i ini berdiri sendiri. Huawei banget, Nova 2i banget maksudnya. Nah, untuk berat, jelas Samsung lebih berat karena penggunaan glass. Kerasa banget bedanya jika Huawei ringan banget loh bodinya aslinya. Apalagi bodinya metal asli, bukan plastik kayak Oppo F5 dan Vivo P7 Plus. Tapi jika kalian menginginkan desain yang lebih klasik, mewah, kesan HP mahal, kerasa banget namun bobot yang berat, kalian bisa pilih Samsung A8. Tapi jika kalian lebih suka yang ringan, desain nggak terlalu klasik dan lebih terkesan modern aja, kalian bisa pilih Huawei Nova 2i. Untuk layar, keduanya punya teknologi berbeda. Samsung dengan Super AMOLED display andalannya, sedangkan Huawei dengan panel IPS yang digunakannya. Namun jelas ya, kalian pasti tahu IPS kurang handal di bawah terik matahari atau mungkin di dalam ruangan yang terpapar sinar matahari cerah. Namun berbanding terbalik dengan Super AMOLED-nya Samsung, tetap cerah di segala kondisi cahaya. Jadi seperti kalian lihat, wajar kan jika layar Huawei bakal kalah cerah dengan layar Super AMOLED-nya Samsung. Namun ada perbedaan karakter loh. Walau IPS tak secerah Super AMOLED untuk pencahayaan, tapi karakter IPS itu clear untuk warna putihnya. Sedangkan untuk Super AMOLED Samsung, layarnya kurang clear menampilkan warna putihnya, jadi sedikit kekuning-kuningan gitu. Jadi buat kalian yang mencari layar yang cerah di segala kondisi cahaya, namun menampilkan warna putih yang gak clear, sedikit menguning, kalian bisa pilih Samsung A8. Tapi seandainya kalian mau layar yang clear menampilkan warna putih, nggak kekuning-kuningan kayak AMOLED, kemudian nggak mempermasalahkan redup di segala kondisi cahaya, ya kalian bisa pilih Huawei Nova 2i. Karena video ini konversi, jadi Repri nggak akan membahas masalah spek, karena kalian bisa lihat masalah spek prosesor di masing-masing HP ini di video review Repri masing-masing HP ini ya. Untuk Antutu, wajar lah, jelas banget, gak usah ditanya lagi. Sudah pasti jika Samsung A8 pemenangnya, skornya lebih tinggi daripada Huawei Nova 2i, jelas dari harga. Apalagi Huawei kayaknya pelit spek juga kayak Samsung. Jadi speknya akan sebanding dengan rentan harga yang setara alias sama. Kecuali kita tanding spek Samsung dengan Xiaomi, ya jelas lah Samsung kalah telak. Pikir saja Xiaomi Mi 6 versi RAM 6GB, speknya di atas Note 8. Apalagi dengan harga 5 jutaan doang.
Dua HP kelas dunia ini sebenarnya punya karakteristik kamera yang berbeda. Kedua brand smartphone ini memang sama standarisasi global. Samsung mempertahankan kualitas foto yang natural, hampir tak ada efek manipulasi. Tetapi berbeda dengan Huawei. Huawei yang menduduki peringkat 2 global smartphone yang menggeser kedudukan Apple ini. Huawei memiliki karakter kamera yang berkualitas sama seperti Samsung, tetapi kamera Huawei sedikit memanipulasi fotonya. Mungkin jika kita melihat perumpamaan, mungkin kayak Oppo Vivo itu bisa dibilang 90% memanipulasi foto namun kualitasnya 10%. Sedangkan Huawei itu sekitar 30%-an memanipulasi 70% kualitas. Sedangkan Samsung mungkin 5% manipulasi dan 95% kualitas. Jadi Huawei seperti perpaduan antara kualitas yang baik seperti Samsung diikuti dengan manipulasi yang membuat kayaknya pas banget. Yang cari real kualitas mungkin kalian harus pilih Samsung lah. Mungkin kalau kalian cari titik tengahnya mencari kualitas tapi perlu sedikit manipulasi beauty, pilih Huawei. Apalagi jika kalian sudah nonton review video Huawei Nova 2i Repri, kalian bakal melihat manipulasi efek bokeh yang dihasilkan kamera Huawei itu sangat sempurna. Bukan sekedar hanya bokeh palsu seperti Oppo Vivo atau mungkin bokeh rapi seperti Samsung. Hasil bokeh Huawei itu ada aksen dot bulat-bulat asli kayak DSLR berlensa tele, dan belum ada sampai saat ini smartphone yang bisa membuat efek bokeh sempurna seperti Huawei. Untuk hasil foto kamera depan saat menghadap cahaya kayaknya jelas perbedaannya. Samsung terlihat lebih natural di komposisi warnanya, sedangkan Huawei kelihatan sedikit mirip kayak kamera Oppo F5. Yang Repri versuskan kemarin sama Samsung A8 ini juga hasilnya sedikit menguning, seolah-olah kayak muka Repri berminyak gitu. Saturasi warna Huawei juga terlihat lebih tinggi, sedangkan Samsung terlihat lebih rendah, sehingga objek hitam seolah-olah sedikit pudar. Saat membelakangi cahaya akan jelas kelihatan hasilnya. Samsung terlalu natural, mungkin sering Repri tunjukkan kekurangan kamera Samsung saat membelakangi cahaya jadi gelap banget. Namun, lihat Huawei tetap terang, kayak Oppo F5 hasilnya. Tapi bedanya, Huawei lebih berkualitas. Kamera Huawei berusaha mempertahankan objek belakang agar tidak over brightness dan efek silau nggak masuk wajah Repri. Memoto menjamping sumber cahaya kayaknya sama saja seperti hasil kamera Samsung, terkesan natural. Kesan low saturasi juga terlihat. Warna hitam jadi pudar. Untuk Huawei, kelihatan jelas tinggi saturasi, menciptakan warna kulit Repri jadi sedikit menguning, namun detail objek belakang dan warna hitam seperti natural. Kita coba adu mode bokeh antara kedua HP ini di kamera depan. Dari detail, kayaknya Huawei lebih tajam mempertahankan detail wajah Repri. Diikuti saturasi warna yang lebih tinggi, ditambah warna latar yang lebih pekat dibanding Samsung terkesan lebih pudar karena low saturasinya. Namun, karakter blurnya juga beda loh. Huawei terlihat jelas aksen dot bokehnya. Dicoba bokeh luar ruangan kayaknya kelihatan ada bedanya. Samsung memberikan warna natural, sedangkan Huawei sedikit memanipulasi warna kulit Repri jadi kayak kamera Oppo gitu. Tapi coba lihat seksama latar bokehnya. Siapa yang lebih indah? Repri melakukan survei ke beberapa orang, banyak yang berkomentar bokeh yang bagus. Kayak hasil mirrorless atau mungkin DSLR berlensa tele itu punya Huawei. Kalau bokehnya Samsung kelihatan kayak efek-efek biasa aja. Repri coba kamera belakang objek makro. Jelas ya perbedaannya dari saturasi lagi. Samsung terlihat low, sedangkan Huawei lebih tinggi terlihat dari warna meja yang memudar untuk hasil foto Samsung. Sedangkan untuk Huawei terlihat lebih kaya warna. Kemudian memoto indoor kelihatan jelas lagi perbedaannya jika Samsung lebih low saturasi, sedangkan Huawei lebih tinggi saturasi, sehingga fotonya Huawei itu terkesan lebih cerah dan kaya warna dibanding Samsung. Memoto di luar ruangan, Repri coba mode bokeh, ternyata Samsung tak bisa untuk kamera belakang ya. Hasil jepretnya jadi foto biasa aja. Di sini perbedaannya jelas lagi. Samsung low saturasi sehingga warna objek terkesan miskin warna gitu ya. Tambah lagi warna daun terlihat rada gelap, nggak hijau. Sedangkan untuk Huawei kesan cerah, sangat terasa cerah. Warna objek kelihatan natural banget, nggak terkesan gelap kayak Samsung. Mungkin ini karena faktor saturasi warna Huawei yang lebih tinggi dibanding Samsung yang lebih low.
Untuk hasil video kamera depan, perbedaannya jelas ya, Samsung lebih natural, sedangkan Huawei lebih cerah dan memanipulasi kulit Repri menjadi bening. Dilihat sekilas-kilas, karakter video recording Huawei seperti Oppo F5 ya, namun kelebihannya di kualitasnya. Seperti kamera Samsung, bebas dari penyakit kadang gelap kadang terang, jelly effect dan efek silau mengganggu objek Repri yang diderita kamera Oppo. Sedangkan Samsung mengunggulkan kualitasnya namun minus saat membelakangi cahaya, jadi gelap banget, sedangkan untuk Huawei tetap cerah. Untuk hasil video kamera belakang, hasil kamera Samsung memang berkualitas, terutama di optical image stabilization-nya smooth banget, kayak nggak ada goncangan banget. Pokoknya kualitasnya kayak kamera mirrorless dan DSLR lah. Untuk kualitas penangkapannya, kayaknya komposisi warna lagi sih yang jadi masalah Samsung. Low saturasi yang disuguhkan kamera Samsung, sedangkan untuk Huawei memang jelas banget goncangannya terasa. Tapi jika kalian lihat dengan seksama, saturasi warna video Huawei lebih tinggi sehingga warna terkesan lebih cerah dan terang, apalagi warna merah baju gadget matte. Terasa cerah banget. Kemudian lensa kamera Samsung juga kayaknya kurang cepat mendeteksi objek yang dekat, gak secepat kamera Huawei Nova 2i. Untuk kualitas pencahayaan, Repri rasa sama aja sih kedua kamera ini. Sama-sama berkualitas, bebas dari penyakit kadang gelap, kadang terang seperti yang diderita Oppo F5 series ya. Jadi menurut Repri, Huawei ini sukses banget meracik kamera yang memiliki kualitas seperti Samsung, namun membuang kekurangan gelap saat membelakangi cahayanya, dan memiliki kuantitas beauty dan cerah seperti kamera Oppo, namun membuang kekurangan penyakit kadang gelap kadang terang dan silau efek yang mengganggu di objek Repri pada kamera Oppo F5. Kelebihan antara Samsung dan Oppo diambil oleh Huawei dan kekurangan antara kedua brand itu dibuang oleh Huawei. Terciptalah kamera yang mungkin bisa dibilang perfect. Good job Huawei. Jadi buat kalian yang cari kamera kualitas video recording kayak mirrorless dan DSLR namun gelap saat membelakangi cahaya, kalian harus pilih Samsung Galaxy A8. Tapi jika kalian cari kamera perpaduan kuantitas Oppo dan kualitas Samsung dengan efek bokeh seperti DSLR berlensa tele, video recording dengan kualitas kecerahan kebedingan seperti Oppo namun punya kualitas sebaik Samsung, kalian harus pilih Huawei Nova 2i. Jangan lupa follow, komen, dan request dan lain-lainnya lewat Instagram Repri aja ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan follow Instagram Repri. Sekian dari Repri. Salam.